Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dengan di podcast, kali ini kita akan mencoba menunjukkan bahwa di Tanah Mandar Sulawesi Barat ini ada satu daerah yang disebut sebagai atau dikenal sebagai Kampung Jawa, yang kemudian bernama Wonomulyo. Seberapa menarik daerah ini bagi orang-orang yang ada di Sulawesi Barat secara khusus, bahwa daerah ini merupakan bekas wilayah kolonis Mapili, sekitar tahun 1930-an, yang pada masa itu sekitar 10 tahun sebelum Indonesia merdeka, orang-orang Jawa yang berasal dari berbagai daerah di Pulau Jawa itu didatangkan ke daerah ini dan kemudian menetap sebagai koloni, makanya disebut sebagai kolonis Mapili. Kenapa disebut kolonis Mapili? Karena dahulu daerah ini adalah daerah wilayah Kerajaan Mapili, yaitu catatan yang kita baca dalam beberapa sumber. Ini adalah daerah Tumpiling, sesungguhnya Wonomulyo lama itu sudah terpecah atau dimekarkan dalam banyak kecamatan. Itu bisa dilihat di administrasi pemerintah Kabupaten Kepulauan Mandar, misalnya ada Kecamatan Mapili, Bulo, Tapango, Matakali, Nepo, itu semua bagian dari Wonomulyo lama yang bisa kita bayangkan betapa luasnya daerah ini di masa lalu sebagai daerah yang memang pada zaman modern atau era Orde Baru itu disebut sebagai wilayah transmigrasi. Jadi sesungguhnya daerah Wonomulyo ini atau Kampung Jawa ini itu hampir seangkatan dengan atau dipadankan dengan trans atau kolonis Lampung, yang juga yang mengarah ke Sumatera gitu. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa inilah perkembangan Wonomulyo yang sangat pesat, yang bisa kita lihat sebagai sebuah daerah kecamatan dan menjadi epicentrum ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat. Ini daerah ini masjid di daerah sebelah kiri saya ini dan sebelah kanan, ini perkampungan atau komunitas warga di samping kiri jalan ini sangat padat. Wonomulyo sendiri itu berasal dari dua kata. Wono berarti hutan dan mulyo itu ini masih daerah Kuningan, Wonomulyo ini masih berstatus sebagai kota kecamatan, tetapi untuk ukuran atau standar kepadatan ini cukup padat untuk di Sulawesi Barat, karena bisa kita lihat kemana lalu lalang kendaraan yang cukup ramai, dan di sebelah kiri saya ini masih ada persawahan yang dahulu itu memanjang atau membujur itu sampai di ujung Cakrawala sana, sampai di Desa Bumiayu itu persawahan. Tapi kemudian hari ini kita melihat bahwa semakin berkembang, dan bangunan-bangunan itu seperti tumbuh gitu. Seperti di wilayah sebelah kanan ini. Ini dulu daerah-daerah yang cukup sepi, itu
waktu tahun-tahun 80-an, 90-an ini masih relatif sepi ya, dibanding kalau kita melihat hari ini ya. Di sebelah kiri tadi ya, di simpangan ini itu jalan Gatot Subroto ya. Kemudian yang ke kanan menuju ke daerah Sugiwaras dan Sumberjo itu jalan Mungin Sidi. Ini berbagai jalan ini bagian dari proyek nasional ya. Tuh, karena ini ya, jalanan yang sementara kita lewati ini adalah Trans Sulawesi. Ini mengarah ke utara ya, yang menuju ke bagian utara sana, Palu, Gorontalo dan paling ujung itu Manado ya. Kita kalau via darat mesti lewat di sini ya. Kalau misalnya berangkat dari Makassar, di belakang kita ini. Ya, pemirsa bisa melihat ya bagaimana kepadatan kota kecil ini yang dibangun oleh egalitarisme warga atau heterogennya masyarakat di sini ya. Karena di Probolio ini dapat kita sebut sebagai Indonesia kecil, karena hampir semua suku ada di sini, ya, baik dari barat, ke tengah, dan timur ya, semua ada di sini dan itu berlangsung sejak dahulu. Ya, makanya dalam pendekatan komunikasi kita, kadang-kadang kita mengenal istilah lingua franca. Bagaimana orang-orang Mandar misalnya sebagai orang-orang yang pada mulanya asli di sini kemudian bertemu dengan orang-orang Bugis, Makassar, Jawa, ya, dan suku-suku lain di Indonesia itu dapat berkomunikasi meski dengan bahasa masing-masing. Jadi itu yang menarik untuk dikaji oleh para peneliti bahasa ya. Bagaimana sebuah komunitas dapat saling memahami bahasa atau percakapan dengan basis bahasa daerah masing-masing itu. Ya. Jadi teman-teman yang menyukai ilmu kebahasaan ini bisa menjadi salah satu penelitian yang menarik.
persimpangan paling sibuk di Wonomulyo. Ya, jadi ruas jalan ini ada di sisi kanan saya ada 2, Padi Unggul 1 di sana, yang belok kiri itu Padi Unggul 2 ya, termasuk di saluran air yang berada di depan kita ini ya, yang dari kanan dan kiri ini merupakan istilahnya ledeng ya, atau saluran sekunder yang membelah kota Wonomulyo ini masih buatan Belanda sesungguhnya jembatannya ya, termasuk irigasi yang ada di situ tadi. Nah, di samping kiri saya ini adalah pasar Wonomulyo yang sangat ramai. Kemudian di samping kanan saya ini ada alun-alun Wonomulyo ya. Depan saya tidak terlalu terlihat, yang ada Masjid Raya itu. Nah, saya ingin menceritakan bahwa pasar Wonomulyo ini dahulu di tahun 40-an, 50-an, bahkan 60-an itu masih dikenal sebagai pasar Nganjuk, yang kemudian berubah sekitar tahun 80-an sebagai pasar Sidodadi atau Wonomulyo. Ya. Ini Masjid Merdeka Wonomulyo yang ada masjid baru di samping tadi. Jadi masjid di samping kanan saya tadi, Masjid Merdeka ini, itu hampir seumuran dengan para penghuni awal, orang-orang yang datang sebagai kolonis di masa lalu, ya. Jadi generasi awal gitu ya. Kemudian bertemu dengan orang-orang ya saya mau mengatakan asli ya, atau orang yang tinggal di sini dari awal, yang kemudian terjadilah akulturasi budaya antara orang-orang Jawa, orang-orang Mandar, dan di situ aja ada orang-orang Bugis gitu, ya. Ini cukup ramai ya. Jembatan yang baru kita lewati tadi itu konon kabarnya itu dasarnya itu masih buatan Belanda ya, yang pondasi-pondasi awalnya itu yang tidak dihancurkan ya oleh pembangunan proyek selanjutnya, tapi tetap digunakan. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana Belanda itu membangun jembatan seperti itu yang mampu bertahan hingga hari ini. Ya. Kalau pemirsa dengar di podcast atau teman-teman pemirsa ingin membaca lebih jauh tentang mengetahui lebih jauh tentang sejarah orang-orang Jawa di Tanah Mandar, itu bisa Anda membaca buku tentang kronik kolonialisme Mapili, ya, itu bisa dilihat di Google Books. Ini adalah perbatasan Wonomulyo yang sekarang ya, karena
yang kita masuki ini adalah mapili yang dimekarkan dari Wonomulyo lama dulu ya. Saya kira demikian. Setelah ketemu lagi dalam ya tahun Wonomulyo yang kedua nanti ya. Insya Allah kita panjang umur. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.